Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Mari kita dalami terlebih dahulu bacaan pertama, yaitu surat kepada orang-orang Ibrani. Berarti orang Ibrani itu kan orang Yahudi kan? Kok diberi surat, maksudnya apa? Berarti ini adalah orang Yahudi yang sudah menjadi Katolik. Nah, kemudian mereka itu mengalami kegoncangan dalam soal iman. Apakah janji-janji Israel bahwa mereka yang menjadi umat terpilih ketika menjadi Katolik itu janji-janjinya masih berlaku enggak? Yang masih berlaku. Maka diberikan sebuah surat yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sehingga tidak masuk ke dalam istirahat Tuhan, seperti orang Israel dahulu. Ketahuilah dari umatku, aku akan menumbuhkan tubuhmu, aku akan membangunkan engkau, dan menuntun kembali untuk bersatu bersama dengan nenek moyangmu. Ketika itu terjadi, ketahuilah hari ini Tuhan Allah. Kan? Ini masih berlaku kan? Ya masih. Tetapi jangan seperti orang Israel dulu, karena tidak taat, mereka tidak masuk ke dalam peristirahatan bersama Allah. Maka diingatkan, janjinya itu masih berlaku, walaupun kamu itu sudah pindah dari agama Yahudi ke agama Katolik. Maka diingatkan jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu. Seperti orang Israel jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Setelah bekerja keras di dunia ini, kita punya tempat istirahat bersama dengan Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam istirahat itu. Jangan sampai seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan mereka, yaitu orang-orang besar. Tapi janji itu kan harus dibaharui, harus nampak jelas dong. Kalau dalam perjanjian lama yang bersabar siapa? Allah Bapa kan? Apakah dalam perjanjian baru hal itu juga masih berlaku? Maka saya mengajak Anda untuk melihat Injil hari ini. Ketika Yesus melihat orang lumpuh itu dan iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pertanyaan saya, kira-kira orang lumpuh itu umurnya 6 tahun? 15 tahun? 25 tahun? 35 tahun? Lebih. Kok disebut hai anakku? Kita anak-anak Allah. Tapi itu kan karena diajari gereja, nggak lihat Injilnya. Ya kita harus kembali ke Injilnya kan, ya kan? Nah, jadi sebetulnya yang bisa mengampuni dosa itu siapa? Allah sendiri. Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu enggak? Iya. Jadi dia Allah bukan? Allah. Jadi pada saat Yesus berkata, hai anakku, Yesus berlaku sebagai Yesus atau Yesus berlaku sebagai Bapa? Berlaku sebagai Bapa. Itulah yang harus kita tangkap dalam Injil hari ini. Yesus adalah Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa. Sudah berapa lama Filipus bersama
aku, maka engkau berkata, Yesus tunjukkanlah kepada kami Bapa, dan itu sudah cukup bagi kami. Tapi Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Maka sebetulnya ketika berbicara soal dosa, maka Yesus berkata, hai anakku. Tetapi soal kesembuhan, Yesus tidak berkata dengan hai anakku. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Jadi kalau mau dibuat sebuah kata-kata indah gitu ya, sehat dan mati itu urusan manusia. Dosa itu baru urusan Tuhan. Mengapa? Kalau orang di dunia ini sehat, sejahtera, tapi berdosa, Allah kehilangan anaknya. Ya kan? Kalau orang di dunia ini sehat, bahagia, makmur, sejahtera, tetapi berdosa, Allah kehilangan anaknya. Maka soal sehat, sejahtera, makmur itu soal manusia. Tetapi soal dosa itu urusan Allah. Karena apa? Allah nggak mau kehilangan anaknya. Nah, beruntunglah kita itu punya Allah yang turun ke dunia. Maka urusan kesehatan, urusan kemakmuran, akhirnya urusan Allah juga. Ya kan? Itu karena Yesus. Iya kan? Iya, Yesus itu. Di dalam Dia ada Bapa, Bapa di dalam Dia. Karena Dia tinggal bersama kita, maka urusan kesehatan, kebahagiaan itu urusan Yesus. Dan juga nanti setelah beristirahat itu urusan Yesus juga. Maka disinilah kita harus sungguh-sungguh berharap pada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemakmuran, kebahagiaan di tahun 2024. Semoga juga di tahun 2025 ini kita memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Seperti kata kenalannya di tahun Lakayu, katanya akan ada sejahtera yang banyak. Ya kita amini saja kan? Ya kita amini. Dan kita juga berbahagia karena sabda ini, karena kita percaya bahwa Ibu Melati Melawati Gunadi juga akan beristirahat bersama Tuhan. Namun saya juga ingin mengajak pada bagian akhir ini dalam kaitan dengan tahun jubileu. Ketika Yesus melihat iman mereka, imannya siapa? 4 orang yang bergotong, orang itu dan juga si lumpuh. Jadi iman bersama. Tahun jubileu itu adalah iman tahun bersama untuk memohon belas kasihan dan penebusan dosa serta penghapusan denda dosa. Kan? Kalau saya ziarah ke 9 kota sana, saya berpuasa, saya mengaku dosa. Tapi penghapusan dosa bukan untuk saya. Saya mintakan kepada ibu saya dan bapak saya. Boleh nggak? Boleh. Justru itu lebih mulia. Itu lebih berharga. Lihatlah di dalam Injil. Lihatlah di dalam Injil. Biarlah nanti kasih Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita pembebasan. Kalau kita minta pembebasan 10 untuk orang tua kita, apakah Tuhan akan memberikan kepada kita 10 juga? Ya kan? Dia pasti akan memberi lebih. Romo Mikael saja minta pembebasan nilainya 10 untuk orang tuanya. Maksud aku Yesus juga akan memberikan imbalan yang sama 10 juga. Gengsi loh. Ya gitu.
kan. Jadi sebetulnya doa untuk banyak orang dengan tahun jubilee ini akan menjadi lebih berharga bila kita utarakan untuk kesejahteraan semua orang. Mari kita melihat kasih Tuhan yang menjadi bagian dalam pelayanan kita, terutama pelayanan kita ketika kita menjadi rekan kerja Wisma Sahabat Baru. Dalam terang ini, mari kita berdiri, kita panjatkan doa-doa